hantu. Wow. Tapi bukan menakutkan, ini sosoknya ada loh guys. Ada, tapi ya Nah, kalau tadi politisi, guru, dosen, selebriti kan tadi ketemu langsung ya. Itu biasanya berapa lama sih Kak penulisan itu? bukan saya aja gitu yang merasakan sepi. Sepi sendiri aku benci. Ya dia sastra gitu ya. Jobnya sepi gitu ya Kak Rizka, banyak yang ngeluh teman-teman. Biasanya 1 tahun kami Ternyata di balik itu ada orang-orang yang berjasa yang memang secara kode etik tidak di-publish gitu ya. Bisa secara hukum. Anda jangan macam-macam. Iya, karena prosedur ada juga teman yang baru belajar bagi orang-orang introvert yang nggak mau dilihat wajahnya mungkin. Iya, tapi ada karyanya. Ada karyanya dan menghasilkan. Iya. Keren banget. Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya lalu subscribe. Aku hari ini bertemu dengan seorang perempuan. Beliau punya profesi yang sangat unik dan saya tertarik untuk mengulik seperti apa profesinya beliau. Untuk menjalani profesi ini tentunya ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Mari kita sambut Kak Ariska. Hai. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Kak ya? Sehat. Kak Ayu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat. Diberikan Alhamdulillah. kesehatan. Akhirnya hari ini kita bisa ketemu lagi. Iya. Setelah berapa lama ya kita nggak ketemu? Sebelum puasa kayaknya ya. Iya. Lama ya? Udah lama. 2 bulan yang lalu kita Iya. ketemu. Akhirnya hari ini saya bisa jumpa dengan Kak Ariska ya. Kak Ariska. Kak, ini profesi kakak ini profesi yang sangat unik dan buat saya tuh pengen tahu banget nih Kak. Apa sih Kak profesi kakak? Iya, saya sudah kurang lebih menjalani profesi sebagai ghostwriter selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau ada yang belum tahu ghostwriter itu apa, ghostwriter adalah penulis bayangan atau penulis hantu. Wow. Tapi bukan menakutkan, ini sosoknya ada loh guys. Ada, tapi ya jarang sekali dipublikasikan ya. Kepada masyarakat bahwa ghostwriter adalah profesi sebenarnya profesi yang sangat menjanjikan. Profesi yang sangat menjanjikan. Bagi yang pastinya yang suka menulis dan yang suka membaca. Nah, Gitu. menarik. Ini profesi penulis bayangan atau penulis hantu gitu ya Kak? Iya, istilahnya. karena nama kami atau nama ghostwriter tersebut tidak tertera di cover bukunya, melainkan melainkan nama si kliennya. Oh, berarti Klien ada apa namanya etika untuk tidak dipublikasikan gitu. Iya, ada kode etiknya dan ada perjanjian ya antara ghostwriter dan si kliennya. Gini nih Kak, boleh tahu nggak sih sebenarnya kode etik seperti apa aja sih yang boleh dipublish dan nggak dipublish itu? Sebenarnya yang tidak boleh dipublikasi nama ghostwriternya. Nama, tapi ghostwriter sendiri punya ciri khas masing-masing. Misalnya gini, sesama ghostwriter pasti akan ketahuan kalau misalnya baca buku, oh ini kayaknya teman saya nih yang buat ghostwriter ini, karena masing-masing ghostwriter punya ciri khas masing-masing penulisan gitu ya. Jadi dari banyak buku di pasaran, semisal toko-toko besar gitu ya, nama yang tertera di buku tersebut. Tapi ghostwriter A, ghostwriter B pasti punya ciri khas masing-masing dalam kepenulisannya. Lalu kode etik yang tidak boleh dipublikasi ya nama kami tidak boleh dipublikasi. Nama yang pertama nggak boleh ya Kak ya. Nah kalau tadi setiap ghostwriter ini punya karakter atau punya ciri khas masing-masing. Kalau Kak Ariska ini karakternya gimana nih Kak, penulis apa? Lebih ke penulisan biografi dan buku ajar.
Gitu. Karena ghostwriter sendiri jasanya diperlukan pada umumnya ya untuk penulisan buku-buku biografi, autobiografi, lalu juga buku ajar, bisa juga buku dari penelitian-penelitian yang dibukukan, novel juga, tapi minoritas ya untuk penulisan novel atau kumpulan cerpen, yang lebih banyak ya buku-buku biografi dan buku ajar. Nah, mungkin termasuk saya mendengarkan ini sama beberapa penonton yang mendengar ini. Mungkin tadi biografi itu gimana sih Kak? Biografi itu kan kisah seseorang dari dia lahir, lalu dia dewasa, lalu sampai dia saat ini. Gitu. Jadi cerita perjalanan hidup yang menginspirasi orang banyak. Nah itu bukunya bisa diperjualbelikan atau komersil atau dimiliki sendiri atau dikoleksi sendiri. Jadi di sini ada dua pilihan gitu bila mana kami di-hire oleh seorang klien ya. Jadi mereka ingin dibuat koleksi sendiri aja nih Kariska, itu boleh. Jadi tidak diperjualbelikan, hanya untuk sanak famili atau kerabat, untuk hadiah, untuk kado gitu. Jadi nggak selalu cetak buku untuk bestseller, itu tidak. Jadi ada dua pilihan, ada yang untuk memang sifatnya diperjualbelikan, ada yang untuk pribadi. Nah, menarik nih Kak. Biasanya yang klien Kakak yang karakter ini ya, biografi, jenis suku penulisan biografi ini biasanya siapa aja tuh Kak yang minta kliennya itu? Beragam, dari politisi, dari guru ya, dari politisi, guru, lalu juga dosen, seorang ya trainer juga ada gitu. Jadi beragam, selebritis. Oh iya. Selebritis ya. Jadi keuntungannya ghostwriter sendiri sukanya bisa ketemu si tokoh langsung. Misalnya ada kawan yang nulis bukunya menteri gitu. Sebut aja Mawar. Menterinya menteri ya siapa gitu. Ya jadi bisa dibilang punya inilah privilege gitu. Jadi bisa ketemu langsung sama dengan si tokoh untuk diwawancarai ya, untuk digali materinya sebelum menjadi buku. Nah, kalau tadi politisi, guru, dosen, selebriti kan tadi ketemu langsung ya. Itu biasanya langsung. Berapa lama sih Kak penulisan itu? Iya, untuk satu buku memakan waktu pengerjaan 3 bulan. 3 bulan? Iya, 3 bulan. Jadi bulan pertama itu biasanya kami sebagai ghostwriter menyambangi klien, itu bisa tatap muka, bisa juga via email, via voice call, ya via telepon gitu ya. Jadi itu menggali informasi untuk wawancara ya. Jadi 1 bulan pertama itu wawancara, terus menggali informasi. Setelah materinya itu terkumpul dalam 1 bulan, lalu bulan kedua kami melakukan editing. Jadi ghostwriter itu bukan hanya nulis gitu, wawancara terus bukan, tapi tugas kami adalah mengedit sebagai editor juga. Sebagai editor juga gitu, mengedit. Lalu bulan kedua mengedit, bulan ketiganya kami ada kerjasama dengan penerbit. Jadi siapapun yang mau jadi ghostwriter itu sebenarnya harus punya jalinan kerjasama dengan penerbit, baik itu penerbit mayor maupun penerbit indie. Gitu kayak mayor dan penerbit indie ya. Oke. Mayor publishing ya, atau indie publishing. Mayor publishing itu berarti yang penerbit besar ya. Kalau indie itu yang penerbit semacam self publishing sih. Jadi kita bisa nerbitin buku sesuai dengan budget si klien. Kayaknya teman-teman lebih fleksibel. Iya. Karena sekarang sudah menjamur ini publishing di tanah air. Tadi yang termasuk orang-orang yang mau bukunya dituliskan terbatas, mungkin kategorinya yang indie tadi ya? Iya, bisa. Kalau misalnya mau menerbitkan dalam jumlah banyak, misalnya 3.000 eksemplar, ya bisa kita bantu untuk mayor publishingnya.
Menarik. Ini baru tadi satu kategori ya Kak, itu biografi. Iya, buku motivasi juga. Motivasi, inspirasi, sama modelnya sama sih. Modelnya sama, dan itu 3 bulan juga. 3 bulan. Jadi rata-rata pengerjaan buku setebal ini ya, kurang lebih 3 sampai 4 bulan itu sudah cetak dan terbit. Oke. Beda lagi motivasi, misalnya Kak ingin buat buku, berarti kategorinya motivasi atau inspirasi. Nah, seandainya saya mau buat buku nih, berarti dengan kategorinya misalkan biografi, berarti kan cerita tentang perjalanan saya sampai dari lahir. Oh, dari lahir. Oh iya, berarti kalau Kakak lagi dengerin cerita, berarti orangnya, narasumbernya tuh cuma cerita aja. Cerita saja. Nanti direkam, biasanya direkam atau diketik langsung dari berbagai macam media. Nah, kan kalau orang lagi cerita nih Kak, kayak misalkan perjalanan gitu, berarti Kakak harus dengerin terus ditransformasikan jadi kalimat-kalimat yang ngalir indah. Itu gimana caranya? Ya itu modalnya baca ya, banyak-banyak baca. Referensi. Jadi Ariska sendiri mengupayakan diri untuk nggak segan untuk banyak baca buku untuk referensi bacaan atau tulisan gitu ya. Oke, menarik. Berarti modalnya adalah baca buku yang lain karena itu bisa menjadi referensi dan tanpa sadar itu menginspirasi kita juga sebagai seorang penulis. Misalnya, kita mau nulisin buku si klien biografi. Harus banyak baca juga buku biografi tokoh-tokoh yang lain, jadi untuk inspirasi buat alur ceritanya seperti apa, lalu juga jalan ceritanya seperti apa untuk referensi. Oke. Nah, kalau tadi kategori yang pertama adalah biografi, kemudian kalau autobiografi ke apa nih? Sebenarnya kalau autobiografi itu biografi yang ditulis oleh penulisnya sendiri sebenarnya. Kalau biografi kita nulisin untuk si penulisnya. Kayak kalau bahasa Indonesia itu sudut pandang orang ketiga. Betul, gitu kalau ya. Autobiografi itu pakai saya atau aku. Kalau biografi itu menyebutkan nama, misalnya misalnya atau Rini. Begitu, jadi pemakaian sudut pandang. Oh iya, berarti masih ada yang nangkep nih bahasa Indonesia di otak saya. Belajar lagi ya? Iya, belajar lagi, makanya saya perlu ilmu ini. Kalau buku ajar ya, buku ajar apa yang pernah Kakak buat? Buku ajar sejauh ini tentang psikologi keluarga. Ya, psikologi keluarga, lalu juga buku matematika juga ada. Matematika sekolah dasar. Buku kelas berapa Kak? Waktu itu kelas 4, 5, 6 ya. Itu ada seorang guru di Jawa Tengah, itu beliau minta menyusun. Sebenarnya beliau sudah punya materi-materi tapi kurang fasih dalam penataan layouting buku, lalu juga pembuatan bab dan subbab, lalu Kariska bantu untuk menyelesaikannya, merampungkannya. Yang novel nih Kak, gimana kalau yang novel? Novel itu sebenarnya sama tapi dia lebih rumit ya. Itu jarang sekali Ariska sendiri untuk menerima. Pernah itu ada, itu pun novel yang sudah mau rampung. Kehilangan ide ya, jadi Ariska yang meneruskan, merampungkannya, tapi namanya klien yang tertera di novel tersebut. Kurang suka karena Ariska sendiri lebih ke genre kalau baca buku tuh ya pengembangan diri, jadi yang sifatnya non fiksi. Jadi kalau baca yang fiksi atau sifatnya fiktif itu kurang gitu. Agak ngawang-ngawang. Iya. Soalnya kayaknya emang gak kejangkau ya. Karena daya imajinasi saya tuh terbatas. Jadi kurang cocok ya kalau yang fiksi. Iya, itu satu klien yang minta tolong banget, kebetulan rekan dekat. Kariska mau dong dirampungkan gitu ya. Saya sudah punya beberapa materi, jadi tinggal bab terakhirnya. Dia bingung, lalu kami konsultasi maunya seperti apa ya akhir ending ceritanya gitu ya. Dia maunya ending ceritanya itu yang nggak biasa, yang
plot twist. Kan bingung ya. Gitu, plot twist, sedangkan saya jarang banget baca novel beginian gitu. Tapi romance. Itu tantangan banget berarti ya. Itu tantangan banget. Tapi nggak nutup kemungkinan juga penulis-penulis novel di luar sana mereka memakai jasa ghostwriter sebenarnya. Gitu. Jadi penulis besar, nggak menyebutkan nama ya, itu ada orang di balik yang bekerja untuk novelnya, untuk bukunya, untuk supaya bestseller. Nah, ternyata di balik itu ada orang-orang yang berjasa yang memang secara kode etik tidak di-publish gitu ya. Banyak hal-hal baru yang justru menambah pengetahuan yang gak kepikiran sebelumnya gitu ya kayak. Bertemu, berjumpa dengan bermacam-macam karakter klien ya, ada yang nyenengin, alhamdulillah, nyebelin itu ujian ya kan. Nyebelin, ada yang rumahnya jauh sekali, lalu kami harus pagi-pagi tuh ya, pernah subuh-subuh harus menyambangi rumahnya si klien gitu ya, keluar Jawa itu pernah. Jadi ya suka dukanya banyak gitu, tapi ya aku bawa enjoy aja, happy aja. Sekarang berarti sudah tahun ke-5 ya Kak? Tahun ke-5. Baru tahun ke-5. Udah lama Kak. Itu sampai sudah ada belasan tahun kawan Kariska. Belasan tahun. 5 tahun ini kakak menikmati perjalanan untuk menjadi seorang ghostwriter. Guys, ini nggak menakutkan, orangnya nyata ada duduk depan saya. Dan nah Kak, dari sekian banyak kategori ini, kemudian banyak klien yang kakak sudah layani selama 5 tahun ini, apa tantangan yang terjadi nih Kak, apalagi dengan pandemi seperti ini? Iya, untuk beberapa waktu ini bukan saya aja gitu yang merasakan sepi. Sepi sendiri, aku benci. Ya dia sastra gitu ya. ADC. Jobnya sepi gitu ya, Kariska, banyak yang ngeluh teman-teman. Biasanya satu tahun yang biasa rata-rata ghostwriter itu bisa menuliskan buku klien itu 4-5 kayak 4-5 buku gitu ya, 4 judul buku. Tapi selama pandemi ini 2 aja itu udah syukur alhamdulillah. 2 judul buku dalam setahun gitu ya. Biasanya kenapa bisa dibilang 4? Karena 12 bulan dibagi 3 bulan kan satu buku pengerjaan 3 bulan. Ya paling enggak 3-4 buku dalam gitu, 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah, ini mungkin agak sedikit privacy, tapi mungkin gambaran aja Kak. Nah, dari sekian banyak klien dengan tantangan tadi gitu ya, yang biasanya 3-4 buku dalam 1 tahun, sekarang 2 aja udah alhamdulillah gitu kan. Nah, kalau profesi ini nih Kak, pembayarannya tuh per project, per penyelesaian atau per project Kak? Per project. Iya, kami dibayar ya sesuai dengan rata-rata tarif ghostwriter di Indonesia gitu. Jadi memang kalau Kariska sendiri untuk menyenangkan hati klien, kenapa Kariska banyak berteman dengan penerbit? Jadi nggak hanya klien pakai jasanya Kariska aja untuk nulis, tapi juga bisa menerbitkan buku. Jadi biasanya Kariska berikan paket biaya terbit dan biaya cetak gitu ya. Jadi bukan hanya nulis bukunya, jasa penulisan aja yang dibayar, tapi juga ada buku yang sebagai bukti terbit nanti untuk klien gitu. Jadi privilege untuk klien. Oke, jadi kayak bundling gitu ya Kak ya? Iya, bundling. Nah, kalau dengan tadi kan berarti ada paketan ataupun tergantung mau nggak pakai paket pun sebenarnya bisa gitu ya? Bisa hanya jasanya aja yang dibayar gitu ya oleh klien. Nah, walaupun tadi 3-4 ya dalam setahun. Itu kalau pembayarannya tuh berarti di akhir juga Kak? Atau per bulan? Biasanya dalam 3 bulan itu untuk Kariska sendiri ke klien ya kerjasama 2 termin, jadi 2 kali pembayaran. Jadi di awalnya biasanya gitu ya 60%, lalu nanti penyelesaiannya 40%. Gitu. Jadi bisa bisa meringankan juga untuk kliennya. Jadi disesuaikan dengan budget kliennya juga Dan memang itu di awal memang ada kontraknya juga ada ya kontrak, Kak ya? Pakai kontrak. Kontrak dan bermaterai. Jadi sah secara hukum. Sah. Anda jangan macam-macam. Iya, karena
prosedur. Ada juga teman yang baru belajar, yaitu saling sharing bagaimana Kariska jadi awal-awal jadi ghostwriter seperti apa. Jadi bukan hanya ketemu klien ya udah itu transfer atau bagaimana, seenaknya itu udah ada prosedural yang memang dari senior kami ya, dari senior kami itu diajarkan ya harus ada surat kerjasama, lalu juga tadi menyangkut kode etik, hal apa saja yang bisa di-share ke publik itu surat kerjasama sama klien terdahulu. Misalnya ada klien dia nggak percaya karena kan juga jumlah rupiah yang dikeluarkan si klien nggak sedikit ya untuk satu buku. Jadi mereka ingin bukti bahwa Kak Ariska sudah menyelesaikan buku apa aja atau kliennya siapa aja. Itu biasanya kami berikan lampiran fotokopi surat kerjasama ini klien kami. Jadi bisa dibilang bukan ghostwriter abal-abalan, betul, profesional, ada buktinya, bukti sudah menjadi kerjasama sebelumnya. Nah, menarik nih Kak. Kan tadi dibilang ada senior, ada rekan-rekan yang lain. Apakah ghostwriter ini ada, kalau kan kerja kantoran kan ada kantornya. Nah, kalau ini ada komunitasnya atau ada kantor khusus perkumpulan para ghostwriter tuh gimana nanti Kak? Kan ghostwriter antara ada dan tiada, sebenarnya ada. Tapi gimana? Tapi kami tidak memiliki komunitas sejauh ini. Jadi hanya terhubung aja via WhatsApp, via email, saling berkabar. Ada yang kawan juga dari Jogja itu juga. Jadi gini, beliau kerja sebagai editor senior di bisa dibilang itu kayak penerbit besar ya di Jogja. Tapi beliau juga nyambi gitu, punya pekerjaan sebagai ghostwriter gitu. Jadi karena beliau sebagai senior sering diajarin seperti ini loh kode etik di dalam ghostwriting project gitu. Jadi ya nggak boleh keluar dari jalurnya. Nah, menarik sih Kak. Jadi sebenarnya ghostwriter ini profesi yang memang menghasilkan juga ya. Orang menjanjikan ya, menghasilkan udah pasti. Bila mana tekun ada notesnya ya. Dan ikhlas sama kita nggak tercantum loh. Iya ya. Di cover. Iya, bener, ilmu ikhlas tuh diuji di situ ya Kak. Mulanya ditawarin jadi ghostwriter gitu ya. Tapi nama kamu nggak tercantum gitu. Oh iya ya, nanti kalau buku terbit di toko buku gitu ya, bukan nama saya ya. Awal-awal gampang gitu ya, mengerti meneruskan nggak ya, atau nerusin nggak sih profesi ini gitu. Tapi setelah 5 tahun I'm happy gitu. Jadi ya seneng lah punya profesi yang bisa dibilang unik gitu ya, bagi teman-teman yang belum kenal gitu ghostwriter gitu. Dan kok ada ya ghostwriter gitu ya. Justru itu menarik juga untuk saya, mungkin rekan-rekan yang menonton video ini ada yang tertarik juga seperti Kak Ariska menjadi seorang ghostwriter. Orang bilangnya penulis bayangan, tapi bayangannya ini berjasa guys. Dan itu salah satu kebahagiaan Kakak tadi ya, untuk menulis walaupun namanya tidak dicantumkan. Ada satu hal, yaitu nikmat sekali untuk membantu orang. Semisal buku sudah jadi, Kak Rizka terima kasih, buku sudah jadi, itu kayak punya kepuasan tersendiri yang nggak bisa dibayar pakai duit gitu. Tidak ternilai gitu. Jadi rupiah lewat. Bablas. Oke, Kak, seru banget obrolan cerita profesi Kakak hari ini. Dan buat saya ini profesi yang memang menarik, unik, dan memang melatih keikhlasan. Ketika apa yang kita kerjakan dan itu bukan nama kita yang dicantumkan. Jadi seperti halnya kita ini mendorong orang lain untuk sukses dan kita adalah orang yang andil di sana. Itu adalah kebahagiaan Kakak di profesi ini. Aduh, saya senang banget dengar cerita ini. So guys, Anda yang ingin punya profesi atau yang sekarang mungkin sedang galau ingin jadi apa, mungkin bisa profesi ghostwriter ini bisa jadi salah satu alternatif ya Kak ya. Bagi teman-teman yang introvert, yang pemalu seperti Kak Rizka gitu, yang
bila mana jadi presenter seperti KE gitu ya. Saya juga masih belajar. Gitu. Ya profesi jadi penulis atau ghostwriter ada merupakan pilihan yang terbaik gitu bagi orang-orang introvert yang nggak mau dilihat wajahnya mungkin. Iya, tapi ada karyanya. Ada karyanya dan menghasilkan. Iya. Keren banget. Jadi kayak gini, ada seorang penulis, saya lupa namanya, beliau bilang begini, tulis apapun yang kamu mau, kalau orang lain suka itu bonus. Kalau orang lain gak suka, ya kan untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya banyak penerbit atau kelas-kelas kepenulisan bilang nulis sesuai dengan target zaman sekarang, misalnya cerita-cerita yang kepo saya jadi meningkat. Kakak udah menjalani profesi ini 5 tahun. Iya. Kalau boleh kita mundur dikit nih Kak ke masa lalunya Kakak. Walaupun kata orang masa lalu biarlah berlalu. Tapi ada kalanya dari masa lalu itu punya cerita tersendiri khususnya untuk mendukung profesi Kakak hari ini. Masa lalu sebuah refleksi ya. Refleksi masa kini. Masa kini.